Jarhead. 3:50! RPG! RPG! On the ridge! Boom! Boom! Aggressive fire! Ready? Yeah. Yaps, pada video kali ini guys, saya akan kembali merangkum alur cerita film aksi perang asal Amerika Serikat yang dirilis pada bulan Agustus tahun 2014 lalu. Kisah ini berlatar belakang di Afghanistan saat sedang terjadinya konflik perang berkepanjangan. Kala itu marinir Amerika Serikat dari Kesatuan Echo Batalion kedua CLR-10 dan SEAL Team 10 dari unit Navy SEAL diharuskan untuk menyelamatkan seorang wanita paling berharga nyawanya yang akan dieksekusi mati oleh kelompok Taliban. Namun misi penyelamatan ini tidaklah mudah karena Taliban bukanlah militer kacangan yang bisa menyerah begitu saja. Aksi saling baku tembak pun menghiasi pertempuran kedua kubu untuk membuktikan siapa yang terkuat. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film aksi perang dari Amerika yang berjudul Jarhead to Field of Fire 2014. Film dibuka dengan memperlihatkan terjadinya kontak senjata antara militan Taliban dengan marinir Amerika Serikat yang berada di kamp patroli Cobra Provinsi Helmand, Afghanistan. Sedangkan ke kamp militer Amerika ini terjadi secara tiba-tiba yang membuat anggota marinir yang berjaga di sana panik. Kopral Danny Carter dan Kopral Chris Merrimer diminta atasannya Sergeant Dixon untuk mengeluarkan semua logistik yang mereka bawa tadi sebelum terkena serangan tembakan dari musuh. Kopral Daniel Allen diminta untuk mengeluarkan semua amunisi dari dalam truk untuk dibagikan ke anggota tim. Tiger 17! Tiger 17! Danny! You got any ammo? Let's go! Come on! Go! Sedangkan kelompok Taliban itu pun menewaskan dua anggota marinir Amerika, salah satunya Sergeant Dixon yang diketahui sebagai komandan pasukan. Sementara itu dari kelompok Taliban satu pun tak ada yang selamat. Kemudian Chris dan timnya membawa jasad anggota marinir yang tewas ke kamp Leatherneck di distrik Wazir, Afghanistan. Tempat lokasi utama pasokan logistik militer Amerika Serikat berada di bawah komando marinir Amerika Serikat dari Kesatuan Echo Batalion kedua CLR-10. Di Afghanistan jumlah tentara Amerika mencapai 68.000 anggota. Setibanya mereka di sana, kita berkenalan dengan Major James Gavin yang merupakan atasan Chris. Lalu ada prajurit kelas 1 Rafael Soto dan prajurit kelas 1 Justin Lee. Keduanya merupakan anggota Chris. Singkat cerita, Gavin berbicara empat mata dengan Chris. Gavin meminta Chris untuk menjadi komandan pasukan menggantikan Sergeant Dixon yang telah tewas. Namun Chris menolaknya karena ia hanyalah seorang kopral biasa. Ia menyarankan agar Kopral Carter yang ditunjuk untuk menjadi komandan pasukan selanjutnya karena Carter lebih berpengalaman darinya. Tapi Gavin tetap menunjuk Chris untuk memimpin pasukan dengan alasan Chris lebih cepat mengambil keputusan. Setelah melalui obrolan yang panjang, akhirnya Chris pun menerima promosi jabatan tersebut. Keesokannya di pagi hari, Chris menemui semua anggotanya untuk memberitahu bahwa ia telah ditunjuk Major Gavin untuk memimpin pasukan menggantikan Sergeant Dixon. Mendengar kabar tersebut, semua rekan anggotanya pun menyambut dengan gembira. Fire, we're ready! Menjelang tengah hari, Chris dan timnya melakukan persiapan persenjataan sebelum berangkat menjalankan tugas berikutnya. Kali ini Chris dan timnya diperintahkan untuk membawa persediaan logistik ke pangkalan operasi outlet di distrik Kamsir. Dikabarkan di sana banyak korban telah berjatuhan dan mereka sangat memerlukan pasukan logistik segera.
Misi pengantaran logistik kali ini tidaklah mudah. Untuk itu Gavin memperkenalkan ke mereka Khalid Hassan Abu Faisal, seorang tentara nasional Afghanistan yang dilatih khusus militer Amerika untuk membantu militer Amerika dalam bertugas selama di Afghanistan. Setelah menerima arahan dan instruksi dari atasan mereka, Chris dan timnya pun segera berangkat. Saat memasuki lembah perbukitan, kendaraan rombongan Chris terhenti secara mendadak karena melihat ada tumpukan sampah dan jejak tanah yang mencurigakan. Chris kemudian lalu menghubungi pusat komando mereka di markas untuk melaporkan situasi saat ini di lapangan. Dari laporan tersebut, pusat komando meminta Chris untuk menunggu sejenak di sana, karena dari markas akan mengirim tim TOD atau tim penjinak bom ke tempat mereka. We got orders to hold and wait for EOD. Get everyone back in the vehicle. Alright. First fucking mission is team leader. 2 hours. Sudah hampir 2 jam mereka menunggu, namun tim TOD tak kunjung datang ke lokasi mereka, sehingga membuat Faisal keluar dari kendaraannya untuk pergi langsung mengecek tumpukan sampah tersebut. Aksinya itu pun mendapat teguran keras dari Chris, termasuk dari Carter yang langsung mengejarnya agar tak menyentuh tumpukan sampah tersebut. Tak lama kemudian terlihat seorang warga desa sedang melintas di depan mereka sambil memegang handphone. Mereka yang panik lalu meminta warga itu untuk menjatuhkan handphonenya karena dicurigai sebagai tombol pemicu ledakan. Setelah situasi dirasa aman dan terkendali, Faisal kembali mengecek tumpukan sampah tersebut dan ia menemukan radio mobil yang rusak sengaja dikubur di sana. Namun setelah dicek lagi, ternyata ditemukan 2 buah tabung bahan peledak lengkap dengan kabel yang terpasang. Faisal kemudian lalu mencoba memotong salah satu kabel untuk menonaktifkan bom tersebut. Setelah itu ia pun mendapat pukulan dari Carter karena melanggar perintah. Get off! Get off! Fucking asshole. Now get in the trucks. Setelah lama melanjutkan perjalanan, kini Chris dan rombongannya memasuki zona merah kawasan Taliban. Jalur ini dianggap paling berbahaya bagi siapa saja yang melintasinya. Namun tak lama kemudian kendaraan mereka kembali berhenti secara mendadak setelah seseorang menghadang jalan mereka. Dan ternyata guys, orang yang menghadang kendaraan mereka bernama Kapten John. Ia anggota tim C-10 pasukan khusus militer Amerika Serikat. Ia memberitahu Chris timnya sedang melaksanakan misi rahasia untuk menyelamatkan seorang wanita. Namun mereka kewalahan bertempur dengan kelompok Taliban sehingga kabur ke area ini. Yang tersisa hanya ia dan 1 orang anggotanya dan seorang wanita yang mereka berhasil selamatkan. Ia meminta Chris untuk membawanya ke zona hijau untuk ditraksi. Kemudian Chris memerintahkan Danny untuk menghubungi pusat komando agar mengirim tim reaksi cepat ke zona hijau untuk evakuasi tim SEAL 10. Lalu setelah itu mereka pun segera pergi dari sana sebelum hal terburuk terjadi. Di tengah perjalanan, Danny kembali menghubungi pusat komando agar segera mengirim helikopter tim reaksi cepat ke zona hijau untuk proses evakuasi. Namun dari pusat komando tak ada jawaban. Sepertinya jaringan mereka mengalami gangguan. Dan tak lama kemudian Taliban menghujani mereka dengan tembakan dari atas bukit. 3:50.
Suppressive fire! 40 right fight! 40 right fight! Serve your ammo, Marine! I need a mag here! Thumped up! Down, damn it! Shit! Three on the ridge! Reloading! Get down! Soto! Soto! Back down! Soto! Soto! Man down! Rich, clear! Lee, come on, man. Lee. Fuck! Dalam serangan tersebut, 3 orang anggota Chris dan seorang anggota Kapten John tewas di tempat, sedangkan yang lainnya masih selamat. Namun kini situasinya semakin sulit. Semua kendaraan mereka hancur dan radio komunikasi mereka terputus sehingga tak dapat meminta bantuan udara. Satu-satunya cara mereka harus berjalan kaki untuk keluar dari zona merah tersebut. Standard diamond formation. Let's go. Corporal, we need to move. Move or die, Marines! Keesokan harinya, Gavin terima laporan dari staf khususnya terkait serangan yang menimpa anggotanya. Ia diberitahu saat rombongan kendaraan Chris memasuki jalur zona merah, mereka bertemu dengan anggota tim C10 yang sedang membawa paket bernilai tinggi, yaitu seorang wanita. Lalu setelah itu mereka bergerak ke zona hijau untuk proses evakuasi. Tapi sebelum tiba di zona hijau, Taliban menyerang mereka dari atas bukit. Kontak senjata itu pun menewaskan 3 orang anggota marinir dan 1 anggota tim C10. Sedangkan kendaraan mereka yang membawa logistik dalam keadaan hancur rusak parah terkena ledakan. Kini mereka yang tersisa harus berjalan kaki untuk keluar dari zona berbahaya tersebut. Berdasarkan laporan intelijen, Chris dan timnya saat ini berada di lembah Sungai Helmand, salah satu zona yang sulit untuk proses evakuasi. Bahkan pesawat pun tak akan mampu mendarat di sana karena badai pasir yang tebal, jarak pandang yang rendah dan angin yang kencang. Namun Gavin tak mempedulikan sulitnya medan di sana. Ia meminta staf khususnya untuk mencarikan solusi terbaik demi menyelamatkan semua anggota personilnya. You hear me? Yes, sir. Let's bring our boys home. Kembali ke Chris, dari atas bukit ia diberitahu John bahwa mereka akan pergi ke sebuah desa bernama Minar yang jaraknya 20 km dari mereka saat ini berada. Di desa tersebut ada seorang kapten yang dapat membantu mereka keluar dari zona kawasan Taliban yang berbahaya ini. Seorang kapten tersebut teman baiknya dan dapat dipercaya. Untuk mempersingkat waktu, mereka pun segera berangkat. Saat dalam perjalanan, seorang wanita yang diselamatkan oleh Kapten John pun memperkenalkan dirinya. Ia bernama Enus, seorang aktivis perempuan yang berani melawan Taliban dengan alasan pendidikan dan HAM. Ceritanya berawal ketika kedua orang tua Enus mengirimnya ke perguruan tinggi untuk menuntut ilmu pendidikan. Setelah selesai menuntut ilmu pendidikan dan kembali ke Afghanistan, ia disambut dengan hukuman yang berat. Kakaknya dieksekusi mati oleh Taliban di depan semua warga dan di depan matanya sendiri. Ia dijadikan contoh agar warga lain tidak melanggar syariah Taliban yang melarang wanita mengenyam pendidikan. Jika dilanggar, maka anggota keluarganya akan bernasib sama seperti keluarga Enus. Semenjak saat itulah Enus aktif menjadi aktivis perempuan melawan Taliban demi kebebasan berpendidikan bagi perempuan Afghanistan. Hingga aksinya itu pun menjadi ancaman yang berat untuk kelompok Taliban, yang akhirnya ia pun dicari dan akan dieksekusi mati. Kabar itu pun terdengar oleh pemerintahan Amerika, sehingga militer Amerika mengirim Kapten John dan regunya dari Navy SEAL untuk menyelamatkan Enus dari eksekusi mati Taliban. Belum selesai bercerita, tiba-tiba mereka diserang oleh sniper dari Taliban. Beruntung tak ada korban dari pihak Chris dan timnya. John kemudian lalu mencari posisi keberadaan sniper musuh tersebut, yang ternyata sniper musuh berjarak 700 meter dari tempat persembunyian mereka.
Danny kemudian lalu diperintahkan untuk menembak, namun ia mengatakan tembakannya tidak bisa mencapai lebih dari 300 meter. Alhasil serangan jarak dekatlah yang bisa melumpuhkan sniper Taliban tersebut. John lalu mengajak Chris untuk pergi bersamanya merayap dari sisi mendekat ke target sasaran, sedangkan yang lainnya menjaga Enos serta mengalihkan perhatian musuh. Yes, sir. You're down. Let's go. Lose your rifle. Come on. Let's go get up close and personal. Berhasil melumpuhkan musuh, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Belum lama berjalan kaki, tiba-tiba terdengar suara kendaraan Taliban yang mengarah ke mereka, sehingga baku tembak pun kembali terjadi. Semua anggota Taliban yang menyerang mereka tewas dalam baku tembak tersebut. Namun John juga mengalami luka tembak yang serius dan dalam kondisi yang sangat lemah. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, John meminta Chris untuk mengevakuasi Enos ke pangkalan militer mereka dalam waktu 12 jam. Ia juga meminta Chris agar segera bertemu dengan seorang kapten yang ada di desa Minar supaya dapat membantu mereka keluar dari zona merah tersebut. Ready to move out. We need to get to that village. Singkat perjalanan, mereka pun tiba di desa Minar, tempat seorang kapten yang dimaksud John sebelumnya. Saat memasuki desa, tampak awalnya aman-aman saja. Tapi situasi seketika berubah setelah salah seorang warga merekam kedatangan mereka. Ditambah lagi dari salah satu rumah keluar dua orang warga bersenjata yang hendak menyerang Chris dan timnya. Faisal kemudian lalu berkomunikasi dengan keduanya bahwa kedatangan mereka untuk mencari seorang kapten sahabat Kapten John. Mendengar itu, dua orang warga yang bersenjata itu pun meletakkan senjatanya dan meminta Chris serta timnya untuk masuk ke dalam rumah. Saat di dalam rumah, Chris langsung mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke sana. Melalui penerjemah dari Faisal, ia berkata John dan semua anggota Nevisilnya telah tewas dalam baku tembak dengan kelompok Taliban. Kini ia meminta pertolongan kapten agar mau mengantarkan ia dan timnya keluar dari zona merah kawasan Taliban untuk menyelamatkan Enos. Ini juga bagian perintah dari Kapten John. Scene kemudian berpindah ke pangkalan militer Dernik. Di sana, Gavin memarahi stafnya karena sampai saat ini tim penyelamatan belum diterbangkan juga. Selain itu, jalur komunikasi mereka lumpuh total dan satelit mereka pun belum bisa berfungsi. Stafnya beralasan semuanya sedang dalam perbaikan dan butuh rencana yang matang agar proses evakuasi berjalan dengan lancar.
Stafnya pun memberikan informasi terbaru mengenai seorang wanita yang berusaha diselamatkan Chris dan timnya. Wanita itu seorang aktivis perempuan dan sosok pahlawan bagi warga Afghanistan. Untuk itu ia dilindungi pihak pemerintahan Amerika di Washington DC dan ia juga merupakan tamu kehormatan bagi presiden dan dijadwalkan akan bertemu langsung dengan presiden Amerika dalam waktu 36 jam ke depan. Namanya juga jadi pembicaraan tunggal di gedung PBB sebagai perempuan pembela hak asasi manusia. Kembali ke Chris dan timnya. Saat mereka akan keluar dari sana, tiba-tiba rombongan pasukan Taliban datang menyerbu ke tempat mereka. Semua akses keluar dikepung sehingga tak ada cara lagi untuk bisa lari dari sana selain angkat senjata. Chris lalu mengatur posisi dan tugas masing-masing anggota. Danny diminta untuk melindungi Enos. Faisal dan Carter bersiap menyerang musuh dari pintu kiri. Rafael fokus menyerang dari pintu samping kanan, sedangkan sisanya menghujani mereka dari pintu depan. Setelah standby di posisinya masing-masing, baku tembaknya pun dimulai. Ready? Yeah. Take out that machine gun. I'm working on it. Got it. Huh. Hello. Got you, bitch. RPG! RPG! Baku tembak itu pun hanya menyisakan Chris, Danny, Faisal, dan Carter. Sedangkan anggota yang lainnya tewas dalam ledakan RPG. Sementara itu Enos berhasil diculik dan dibawa ke markas kelompok Taliban. Setelah lama beristirahat di atas bukit, mereka berempat pun menyusun rencana untuk menyelamatkan Enos. Faisal memberitahu hanya ada satu tempat yang bisa mereka datangi, yaitu Mullah Nafis. Mullah adalah seorang pemimpin kelompok Taliban yang kejam selama ini. Ia memperkirakan Enos pasti ada di markasnya dan akan eksekusi mati esok hari. Sebelum semuanya terlambat, Faisal mengajak rekan-rekannya untuk bergerak sekarang ke tempat Mullah menyelamatkan Enos. We go on at dawn during morning prayer. We can't go through the front door. Follow me. Saat siang hari, Enos dibawa ke menara untuk bertemu dengan Mullah dan akan eksekusi mati di sana. Sementara itu, Chris dan timnya sudah berhasil menyusup masuk ke dalam area markas Mullah. Perlahan tapi pasti mereka menyusuri semua sisi bangunan untuk mencari di mana Enos berada. Dari
Di dalam menara, Enos mendapat pukulan dari Mullah sehingga suara jeritan sakitnya terdengar oleh Chris di luar. Ia kemudian lalu membawa timnya menuju ke menara tepat di depan mereka untuk memastikan apakah di sana benar tempat Enos berada. Namun aksi penyusupan mereka ketahuan oleh anak buah Mullah sehingga baku tembak pun terjadi. Move out. You know what you're talking. Kenner, let's go. Get that. Go. We're pinned down. We're pinned. Saat akan menuju ke jalan keluar, Kopral Carter dan Faisal terjebak dan terkepung di salah satu lorong. Chris dan Danny pun mencoba memberikan tembakan perlindungan namun tidak berhasil karena hujan peluru yang dilepaskan Taliban lebih banyak dari mereka. Faisal dan Carter pun memutuskan untuk bertahan dan meminta Chris segera pergi membawa Enos. Akhirnya Enos pun berhasil dibawa kabur dari markas Mullah dan langsung dibawa menuju ke pangkalan militer Lernik, tempat markasnya pusat logistik marinir Amerika Serikat. Namun perjuangan untuk menyelamatkan nyawa Enos harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dari sekian banyak anggota yang diterjunkan ke lapangan, hanya Chris dan Danny saja yang berhasil selamat. Singkat dalam perjalanan, mereka bertiga pun sampai di markas. Kedatangan mereka juga langsung disambut atasan mereka, Major Gavin. Dan filmnya pun selesai, guys. Demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Bye-bye.